Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Safira Alia Robi. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara dan implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Disahkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, mengandung norma yang mengharuskan UUD memuat isi yang mewajibkan pemerintah memegang cita-cita moral yang luhur. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara: asas berdirinya negara Indonesia, dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, dasar sumber tertib hukum nasional, menjadikan Indonesia merdeka dan berdiri kukuh sebagai negara yang berdaulat, membentuk negara Indonesia yang berkarakter Pancasila. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4. Yang kedua adalah Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 menjelaskan tentang tata urutan dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah Ketetapan MPR Nomor 18/MPR 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor 2 MPR 1978 tentang P4 dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pada zaman reformasi, saat ini pengimplementasian Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkit negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Gelombang demokratis, hak asasi manusia, neoliberalisme, serta neokonservatisme dan globalisme bahkan telah memasuki cara pandang dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Hal demikian bisa menginggirkan Pancasila dan dapat menghadirkan sistem nilai dan idealisme baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya merupakan suatu realisi praksis untuk mencapai tujuan bangsa. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang politik. Pokok-pokok pikiran Pancasila dari sila keempat dan kedua Pancasila yang merupakan landasan kehidupan nasional bidang politik di negara Indonesia. Pasal 26 ayat 1. Siapa-siapa saja yang dapat menjadi warga negara Republik Indonesia. Indonesia tidak hanya ditinggali oleh warga negara Indonesia, melainkan banyak orang berkebangsaan negara lain yang bertempat tinggal di Indonesia yang mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia yang telah disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, berada dengan warga negara Republik Indonesia. Adapun syarat-syarat menjadi warga negara dan penduduk Indonesia yang dinyatakan di dalam pasal 29 ayat 3. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang ekonomi. Pada pasal 27 ayat 2 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, memasyarakatkan atas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak asasi manusia atas penghidupan yang layak.
Pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, menunjukkan adanya hak asasi manusia atas usaha perekonomian. Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Adanya hak asasi manusia atas kesejahteraan sosial. Ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34 ayat 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Menegaskan HAM atas jaminan sosial. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang sosial budaya. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa menegaskan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya, menyatakan atas hak asasi manusia, kemerdekaan beragama. Pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hak asasi manusia mendapatkan pendidikan. Ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, merupakan kewajiban asasi manusia. Pada pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional, kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, menegaskan nilai-nilai budaya merupakan hak asasi manusia. Pada ayat 2, menghormati dan memelihara budaya daerah sebagai kekayaan nasional. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Turut serta dalam bela negara dalam satu sisi merupakan hak asasi manusia dan di sisi lain merupakan kewajiban asasi manusia. Pada pasal 30 ayat 3, hak dan kewajiban setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, menunjukkan usaha pertahanan dan keamanan negara adalah hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi kesimpulannya, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengalaman Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Karena Pancasila sebagai dasar negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan pluralis, maka pertahanan dan keamanan negara harus sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas, pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan akhirnya agar benar-benar negara meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.